Yang pertama yaitu aliran Syiah. Syiah secara etimologi berarti pengikut atau pendukung, khususnya pengikut Ali bin Abi Thalib. Secara terminologi, Syiah adalah aliran Islam yang meyakini bahwa kepemimpinan atau imamah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW seharusnya berada di tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya atau Ahlul Bait berdasarkan nas dan wasiat Rasulullah. Sejarah munculnya Syiah yaitu sebagai aliran dalam Islam terkait dengan peristiwa politik dan kekhalifahan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara umum, Syiah terbentuk karena kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang memandang Ali sebagai penerus Nabi yang paling berhak menjadi khalifah. Perbedaan ini kemudian memunculkan aliran Syiah yang membedakan diri dari mayoritas umat Islam yang mendukung kepemimpinan orang lain. Yang kedua yaitu aliran Khawarij. Khawarij secara etimologi berasal dari kata kharaja yang berarti keluar atau memberontak. Secara terminologi, Khawarij adalah kelompok yang semula mendukung aliran Ali bin Abi Thalib tetapi kemudian keluar karena tidak setuju dengan keputusan arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin melawan Muawiyah, menolak kompromi dan memegang teguh prinsip la hukma illa lillah yang artinya tidak ada hukum selain hukum Allah, dan menganggap pelaku dosa besar sebagai seorang kafir. Sejarah munculnya Khawarij. Aliran Khawarij muncul akibat dari fitnah besar yang terjadi antara 656 dan 661 Masehi, yaitu di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib setuju untuk menyerahkan masalah pertikaian kepada Muawiyah bin Abi Sufyan kepada arbitrase atau tahkim atau penjurian pada saat perang Siffin. Sekelompok pengikutnya, sebagian besar berasal dari suku Tamim, menuduhnya mengingkari ayat Al-Quran. Selanjutnya, aliran Murji'ah. Secara bahasa, istilah Murji'ah berasal dari kata al-irja yang berarti menunda atau mengakhirkan. Dalam konteks teologi Islam, Murji'ah merujuk pada sebuah kelompok yang berpendapat bahwa dosa besar tidak membatalkan keimanan seseorang, sebagaimana ketaatan tidak menghapus kekafiran. Mereka meyakini bahwa iman hanyalah pengakuan dalam hati dan ikrar lisan tanpa harus disertai amal perbuatan, sebuah pandangan yang banyak dikritik oleh ulama ahlu sunnah. Sejarah munculnya Murji'ah. Kelompok Murji'ah muncul pada masa fitnah setelah pembunuhan Utsman bin Affan, ketika sebagian sahabat memilih netral dalam konflik Ali Muawiyah sesuai anjuran Nabi. Awalnya bersifat politis atau irja atau penundaan sikap, kemudian berkembang menjadi aliran teologi sebagai reaksi terhadap Khawarij. Mereka awalnya menyerahkan hukum pelaku dosa besar kepada Allah, tetapi kemudian berkembang menjadi paham ekstrem bahwa dosa tidak mempengaruhi iman. Bahkan ada yang menyatakan iman cukup dengan keyakinan hati saja. Selanjutnya, aliran Qadariyah. Qadariyah adalah aliran dalam Islam yang percaya bahwa manusia punya kebebasan mutlak dalam menentukan perbuatannya tanpa campur tangan takdir Allah. Nama Qadariyah berasal dari kata qudrah atau kekuatan, karena mereka meyakini manusia memiliki kekuatan sendiri untuk memilih. Aliran ini muncul sekitar akhir masa sahabat, dipengaruhi oleh pemikiran non-muslim seperti Nasrani dan Yahudi. Tokoh utamanya adalah Ma'bad al-Junhani dan Gilan ad-Dimashqi yang mengajarkan bahwa Allah tidak mengatur perbuatan manusia. Sejarah munculnya Qadariyah. Menurut sejarawan, Qadariyah muncul di akhir masa Khulafaur Rasyidin ketika umat Islam mulai memperdebatkan takdir, dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dan Gilan ad-Dimashqi yang terpengaruh pemikiran mantan Nasrani dan Irak. Aliran ini meyakini manusia menciptakan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Allah, berlawanan dengan Jabariyah yang percaya manusia sepenuhnya terkait takdir.
Selanjutnya yaitu aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah secara etimologis bermakna orang-orang yang memisahkan diri. Sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai suatu kelompok yang lahir dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriyah, yaitu tahun 105 sampai 110 Hijriyah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah Wasil bin Atta al-Mazumi al-Ghazal. Sebenarnya kelompok Mu'tazilah ini telah muncul pada pertengahan abad pertama Hijriyah, yakni diistilahkan pada para sahabat yang memisahkan atau bersikap netral dalam peristiwa-peristiwa politik. Yang terakhir yaitu aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam kamus Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Sejarah munculnya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah timbul di Khurasan, Persia. Paham Al-Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jahm bin Sofwan dari Khurasan. Dalam sejarah teologi Islam, Jahm tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Namun dalam perkembangannya, aliran Al-Jabariyah juga dikembangkan oleh tokoh lainnya, yaitu Al-Husain bin Muhammad dan An-Najr dan Ja'ad bin Dirham.